Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembaca yang budiman, setiap kisah yang datang dari masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW selalu mengandung mutiara hikmah yang tak ternilai. Namun ada satu kisah yang melampaui sekadar kedermawanan. Ini adalah kisah tentang revolusi martabat, di mana sebuah transaksi kecil senilai 2 dirham berhasil mengangkat seorang peminta-minta dari jurang kemiskinan menuju kemandirian yang kekal. Inilah kisah tentang pengemis Ansyar dan Rasulullah SAW. Sebuah narasi abadi yang tercatat dalam hadis sahih. Kurea bayangkan, seorang pria datang kepada Anda, memohon belas kasihan karena tak punya apa-apa lagi. Apa yang akan Anda lakukan? Kebanyakan dari kita akan memberikan uang, menyelesaikan masalah hari itu. Namun ketika pria Ansyar yang miskin itu datang menghadap Sayyidul Anbiya, ia tidak mendapatkan uang. Ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah prinsip hidup yang mengubah nasibnya selamanya. Kisah ini berpusat di Madinah, di lingkungan Masjid Nabawi, tempat Rasulullah SAW sering mengajarkan hikmah kepada para sahabat. Suatu hari, seorang pria dari kaum Ansyar, penduduk asli Madinah, masuk dengan langkah lesu, wajahnya tertunduk menunjukkan keputusasaan. Ia mengadukan kondisi hidupnya yang amat melarat. "Ya Rasulullah," rintihnya dengan suara serak, "kefakiran telah menimpaku dan keluargaku. Aku tak sanggup memiliki apapun untuk menghidupi mereka. Berilah aku sedekah Tuhan, agar aku dapat melanjutkan hidup." Para sahabat yang menyaksikan merasa iba dan mungkin berharap Rasulullah SAW segera memberinya tumpukan korma atau dinar. Namun sang Nabi Agung berhenti sejenak. Beliau tahu bahwa sedekah yang berulang-ulang akan mematikan semangat juang dan menjadikannya kebiasaan. Kunci untuk mengangkat kemiskinan bukanlah belas kasihan sesaat, melainkan pembangunan karakter. Dengan suara yang menenangkan, Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau benar-benar tidak memiliki sesuatu pun di rumahmu, walau sepele?" Pria itu kembali menunduk, malu mengakui bahwa harta miliknya hanyalah barang-barang usang. "Ada, ya Rasulullah. Hanya selembar kain tebal yang sudah usang, sebagian kami gunakan sebagai alas tidur, dan sebagian kami kenakan. Dan ada pula sebuah mangkuk kayu, sederhana yang kami gunakan untuk minum air." "Bawa keduanya kemari," perintah Rasulullah SAW. Pria itu bergegas kembali. Tak lama kemudian, ia kembali membawa 2 benda yang di matanya sudah tak bernilai. Disinilah kebijaksanaan Rasulullah SAW mulai bekerja. Beliau hendak mengajarkan bahwa bahkan benda termurah pun memiliki nilai jual, dan nilai itu bisa menjadi modal keberanian untuk memulai. Lelang mulia dan 2 dirham yang berkekuatan magis Rasulullah SAW mengambil barang-barang itu. Beliau berdiri, mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan majelis yang dipenuhi para sahabat. "Siapakah di antara kalian yang mau membeli 2 barang ini, selembar kain dan mangkuk?" Seorang sahabat menawarkan, "Saya membelinya dengan 1 dirham." Rasulullah SAW berperan sebagai makelar yang mengutamakan keuntungan penjual. Bertanya lagi, "Adakah yang mau menawar lebih dari 1 dirham?" Sahabat lain segera menyahut, menyadari maksud mulia di balik lelang ini. "Saya membelinya dengan harga 2 dirham, ya Rasulullah." Transaksi pun terjadi. 2 dirham, hasil penjualan barang milik pria itu sendiri, bukan sedekah, kini berada di tangan Rasulullah SAW. Uang itu diserahkan kepada pria Ansyar tersebut, menandai berakhirnya statusnya sebagai peminta-minta. Statusnya kini adalah penjual. Peluncuran bisnis dan etos kerja Rasulullah SAW lalu membagi 2 dirham itu dan memberikan instruksi yang sangat spesifik dan terperinci. 1 dirham pertama, gunakan untuk membeli makanan bagi keluargamu. 1 dirham. Kedua, dengan sisanya belilah sebuah kapak, lalu datanglah kembali kepadaku. Pria itu mematuhi, ia kembali membawa kapak. Itu dalam sebuah adegan yang penuh makna. Rasulullah SAW mengambil kapak itu dan dengan tangan mulianya memasang gagang kapak tersebut dengan sangat kuat. Tindakan ini bukan hanya teknis, melainkan simbolik, mengokohkan semangat dan memberikan restu bagi profesi barunya. "Pergilah," perintah beliau. "Carilah kayu bakar, dan janganlah aku melihatmu kembali di sini selama 15 hari. Bukti keberkahan dan kehormatan abadi pria itu pergi, tidak lagi menadahkan tangan, melainkan memanggul kapak. Selama 15 hari, ia bekerja keras mencari dan menjual kayu bakar di pasar. Setelah masa tenggat berakhir, ia kembali menghadap Rasulullah SAW. Kali ini dengan 10 dirham di tangannya, keuntungan murni dari jerih payahnya. Wajah Rasulullah SAW bersinar penuh kebahagiaan. Beliau bersabda, "Ini jauh lebih baik bagimu daripada engkau datang pada hari kiamat kelak dengan cap meminta-minta di wajahmu. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi 3 golongan.
fakir yang sangat terpaksa, orang yang terlilit utang berat, dan orang yang harus membayar diat, tebusan darah. Pria Ansyar itu telah mendapatkan martabat. Ia bukan lagi penerima sedekah, melainkan seorang pekerja keras yang berhak atas hasil usahanya. Kisah ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, Kitab Zakat, dengan nomor hadis 41 dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan An-Nasai dengan sedikit perbedaan redaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.